Ini dianggap sebagai cara terbaik untuk menghukum para pemerkosa. Pertama, mereka mencukur janggutnya, satu demi satu. Saat dia masih panik, mereka memberinya obat bius sampai dia pingsan. Kemudian, dokter itu mengambil kemaluannya. Tapi itu baru permulaan. Ketika pria itu bangun dan menyadari bahwa kemaluannya telah hilang, dia tidak bisa mempercayainya. Sebelum dia bisa memahami yang terjadi, dokter masuk sambil membawa sebuah kotak. Dia memberitahu pria itu bahwa operasi telah berhasil sepenuhnya untuk membantunya pulih. Dokter mengatakan akan menerapkan perawatan lebih lanjut, selangkah demi selangkah. Pria itu memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. 1 bulan kemudian, saat pemeriksaan, kondisi pria itu telah membaik dengan baik. Dia diam-diam bertanya kepada dokter, apakah dia bisa dibebaskan? Tetapi jawabannya mendorongnya ke dalam keputusasaan. Dia dengan cepat meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak pernah menyakiti putri dokter dan memohon ampun. Tapi sebagai seorang ayah, bagaimana ia bisa memaafkannya? Namun, dokter mengatakan dia tidak berencana untuk mengambil nyawa pria itu. Sebaliknya, dia ingin sepenuhnya mengubahnya menjadi wanita. Masalah terakhirnya adalah kulit kasar pria itu. Untungnya, dokter itu adalah ahli bedah plastik yang terampil. Dia menggunakan sel hewan untuk mengembangkan jenis kulit buatan baru. Setelah banyak eksperimen pencocokan, dokter berhasil mencangkokkan kulit ke tubuh pria itu. Kulit ini tidak hanya lembut dan halus, tetapi juga tahan terhadap panas. Itu juga melindungi dari sebagian besar gigitan nyamuk dan serangga. Setelah masalah kulitnya teratasi, dokter menyuruh pria itu memakai pakaian pembentuk yang ketat agar tubuhnya lebih menyerupai wanita. Tapi pria itu tidak pernah menyerah pada pendiriannya untuk melarikan diri. Jadi, saat dokter sedang membantunya merit slating jas itu, pria itu tiba-tiba menyerang. Dia mengambil kunci dan bergegas keluar dari ruangan. Tapi semuanya sia-sia. Dokter itu menggunakan remote control untuk mengunci pintu rapat-rapat. Dalam keputusasaan, pria itu meraih pisau dan memotong lehernya sendiri. Tetapi dokter berhasil menyelamatkannya hanya dalam beberapa menit. Setelah itu, pria itu dikunci sendirian di sebuah ruangan. Dokter sering mengirimkan gaun, tetapi pria itu selalu merobeknya untuk melampiaskan kemarahan dan kebenciannya. Kemudian, dokter itu mempekerjakan seorang pembantu tua. Dia mengantar makanan setiap hari, mengikuti instruksi untuk menambahkan sedikit obat penenang ke setiap hidangan. Di bawah pengaruh obat, pria itu menjadi jauh lebih tenang. Ketika dokter mengirimkan riasan, pria itu tidak lagi menolaknya. Melihat perilakunya yang membaik, dokter memasang televisi di kamar. Bosan dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pria itu mulai belajar yoga. Sepertinya dia perlahan menerima transformasinya.